Welcome to the Baseface Network. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kamila. Saya merupakan mahasiswi BK Universitas Riau Kepulauan dengan NPM 221170019. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Simak ya videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Melalui manajemen sumber daya manusia ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja dapat dikelola dengan baik. Semua karena manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengelola pekerjaan. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan tahap seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua adalah penilaian. Divisi sumber daya manusia bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi sumber daya manusia. Yang ketiga, penggantian atau kepuasan. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan tentang gaji sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan. Pengelola struktur gaji yang baik dan adil akan mengaruhi iklim kinerja dalam sebuah perusahaan. Dan yang keempat, pusat pelatihan dan penasihat. Divisi sumber daya manusia bertanggung jawab terhadap semua program untuk melatih karyawan melakukan tugasnya. Manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh sumber daya manusia agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. Yang kelima, membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan sumber daya manusia, yaitu serikat pekerja. Tujuannya adalah agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang berlebihan seperti demonstrasi ataupun mogok kerja. Yang keenam, mengatasi permasalahan, dan yang ketujuh, mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk menjalankan visi, misi, dan program kerja perusahaan, diperlukan sebuah divisi yang mampu menjalankan semua sistem yang telah ditentukan. Divisi manajemen pun dipilih untuk melakukan berbagai tugas penting, diantaranya yang pertama, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga dapat melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap permasalahan yang timbul sehingga tidak berdampak lebih luas lagi. Yang ketiga, melakukan upgrade strategi yang telah ditentukan secara berkala agar dapat berdampak pada hasil yang lebih optimal. Yang keempat, melakukan peninjauan dan menganalisis SWOT perusahaan. Yang kelima, melakukan riset terhadap perkembangan pangsa pasar sehingga dapat melakukan inovasi. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kepemimpinan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam sebuah perusahaan. Sasaran yang menjadi fokus manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama, perekrutan tenaga kerja, yang kedua, manajemen kinerja karyawan, yang ketiga,
pemberian tunjangan dan kompensasi kinerja. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kelima, pemberian motivasi kerja. Yang keenam, komunikasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal perusahaan. Dan yang ketujuh, edukasi karyawan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa model yang dapat dipilih dan digunakan untuk menangani permasalahan yang ada, sehingga menemukan solusi tepat untuk disosialisasikan. Pemilihan model yang tepat akan mengacu pada jenis, tujuan, serta kebutuhan perusahaan. Satu model mungkin akan cocok jika digunakan di perusahaan yang besar, namun tidak berdampak baik pada perusahaan kecil ataupun sebaliknya. Nah, terdapat 6 model manajemen sumber daya manusia yang dapat dipilih, yaitu yang pertama model klerikal, yang kedua model hukum, yang ketiga model finansial, yang keempat model manajerial, yang kelima model humanistis, dan yang keenam adalah model ilmu perilaku. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dadah.